mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ada istilah itu, ya. Bahasa kiai saya begitu. Kamu harus paham dalam hidup ini takdimul aham alal muhim, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Karena banyak urusan yang harus kita lakukan ini. Tapi apakah urusan yang kita lakukan tuh ada nggak yang lebih penting? Kalau Allah menyatakan Tabarakalladzi biyadihi wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kematian yang terjadi, ada kehidupan yang kita jalani. Ini sebetulnya Allah sedang menguji kita, amalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita sekarang masih hidup, besok bakal mati. Ketika hidup ini, ya, kita sedang diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji oleh Allah supaya kita melakukan amalan yang terbaik. Jadi kalau saya sholat itu, saya contohkan amalan yang terbaik, sholatnya di masjid. Sudah, titik dah itu dulu. Ya, karena memang kita harus melakukan amalan yang terbaik. Sholat contohnya lakukan di masjid. Apalagi bisa tahiyatul masjid dulu, apalagi bisa qobliyah dulu, apalagi bisa ba'diyah. Kal hubbu zad ammal ibad ya khair zad Ramadan ya shahr al-Quran fika adhuq halat al-iman la tanqadi anta lil-ruhi dawa Ramadan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ahmaduhu wa sallallahu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Darul Qur'an. Sama-sama kita hormati para pengurus, ketua pembina, dan seluruh jemaah Majelis Darul Qur'an yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat banyak umur, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah kita juga masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-12 ini. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di hari yang ke-12 ini dapatkan pengampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Darul Qur'an yang telah mendahului kita.
Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima segala perbuatannya, meluaskan kubunya, menerangkan kubunya, dan kubunya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya mari kita sama ikuti lantunan salawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat Nabi segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panduan salawat Nabi dipandu oleh rekan kita Bapak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa khair maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Muhammadur sayyidul kaunani was-saqalain wal khaliqaini biduni wa bil ajami. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana Baik. waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabiuna akhirun nahi falatun aghfirtu lillahi wa lanami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Huwa al-habib alladhi turja shafa'atuhu bi kulli amrin min al-ahwali mutadahami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rahman Hakimah liman al-Qutubi siwakan lahul hadisi al-amami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Lam yahtarim waktuka mutlaqan abada wa mata sa'asra fi madad zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rahman salata banati silatin ma'lumas innal kabari fil qadikal lamami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Walai wasrafikum matafina lahum amrutuqan aqawal ilmi wal hikami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Mungkin sahabat-sahabat bahwa yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama doakan, mari kita sama-sama simak penjelasan hadis dari Imam. Insyaallah sampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya kita nikmati sepanjang hidup kita. Dan Allah terus memberikan nikmat kepada kita, mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang terus kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan ada harapan buat kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah 12 hari sekarang. Ya, 12 hari berarti Lebaran berapa hari lagi Lebaran? Ya harus dihitung juga lah. Ya, sekitar 18 atau 19, nggak mungkin 19 ya, antara 17 atau 18. Kenapa harus dihitung? Karena waktu ini memang akan berakhir, ya, dan waktu yang istimewa ini akan selesai, sehingga kita juga tidak boleh terlalu asik tanpa memperhitungkan waktu yang Allah berikan kepada kita, karena memang Ramadan meninggalkan kita berarti musibah berhadapan dengan kita. Kenapa Ramadan pergi musibah? Karena bonus yang dinikmati Ramadan sudah habis. Kalau orang-orang yang bekerja dapat bonus itu senang nggak? Masya Allah. Bulan ini dapat bonus, bulan dapat begitu, bonusnya nggak ada. Waduh, gawat. Nah, maka Ramadan ini sebetulnya juga memberikan satu model hidup kita, jangan sampai kesempatan yang baik ini lewat begitu saja. Ya. Jadi kalau 12 hari, kalau satu malam 1 juz berarti sudah 12 juz. Ya. Kalau satu malam 1 lembar berarti 12 lembar. Ya. Kis alaihi ghairuhu, tinggal menghitung saja. Ya. Yang jelas waktu ini akan berakhir. Ya. Puasa yang 12 hari, tarawih yang sudah 12 hari, ya, qiraatul Quran yang sekian juz sudah kita lewati, sedekah yang sekian ribu, ratus, juta bisa jadi, ya. Dalam perjalanan Ramadan ini menjadi perhitungan. Karena memang hari ini yang kita nikmati, baru kita nikmati lagi tahun depan. Hari ini kita menikmati hari ini, bisa menikmati seperti hari ini dengan waktu yang sama tahun depan. Hari esok sudah lain lagi sudah. Nah, maka di dalam kitab ini kaitannya dengan tatawu. Tatawu itu amalan sunnah. Mudah-mudahan amalan wajib kita sudah tidak ada masalah. Mudah-mudahan.
Ya, sholat 5 waktu yang wajib insya Allah nggak pernah kita tinggalkan. Cuma mungkin sering terlambat doang, gitu kan ya. Cuma mungkin tidak ke masjid. Artinya tidak melakukan sunnah. Justru sebetulnya yang harus kita perhitungkan dalam perjalanan ibadah ini urusan sunnah. Apalagi amalan yang ghairu muqayyad. Ghairu muqayyad itu waktunya tidak ditentukan. Kapan saja boleh. Masalahnya kapan saja boleh, ternyata kapan saja kagak ngerjain. Kalau kapan saja boleh kan bisa begitu ya. Ntar aja. Mau baca Quran ntar siang aja dah, pagi ngantuk. Begitu siang ada lagi alasan. Ya. Tapi kalau sholat zuhur kan nggak bisa, zuhurnya ntar aja nggak. Makanya justru yang harus kita perhatikan adalah amalan-amalan sunnah, tapi dia ghairu muqayyad. Waktunya tidak dipastikan. Yang memastikan adalah kita. Cuma kita punya karakter manusia itu adalah kalau sudah dipastikan itu biasanya akhirnya nggak pasti. Ada kaidah itu asyai idza tasa'a daqat wa idza daqat tasa'at. Sesuatu itu biasanya kalau dikasih lapang ya, itu sebetulnya tidak ada manfaatnya, seperti tidak ada manfaatnya. Contoh apa? Ibu-ibu yang head, perempuan yang head itu bayar kodoknya kapan? Kapan saja kan? Mulai dari Syawal sampai menjelang Ramadan. Tapi sampai Ramadan belum dibayar juga. Karena tadi waktunya dikasih lapang tapi tidak dimanfaatkan. Saat dikasih lapang bokot tapi dia menyempitkan dirinya sendiri. Maka amalan-amalan sunnah yang ghairu muqayyad, ini perlu kita perhatikan. Karena ini biasanya ditawarnya banyak banget. Tar sampai waktunya habis. Nah, maka perjalanan waktu Ramadan ini ya, yang ternyata tahu-tahu sudah 12 hari. Kalau orang dagang kan udah ngitung banget ini. Wah, udah 12 hari, tinggal sekian hari. Kalau sehari sekian, tinggal sekian. Ini bisa pulang kampung apa enggak? Dihitung dengan nilai-nilai materi tadi. Nah, sekarang kembali kepada kita, yang kita hitung sekarang bukan nilai materinya, adalah nilai spiritualnya, nilai pahala kebaikan. Karena memang ada orang yang sudah tidak lagi, kalau ibarat duit, dia sudah tidak lagi memperhitungkan berapa masuk. Dia berpikirnya berapa yang harus saya keluarkan, gitu kan ya. Sebagian orang sudah tidak berpikir lagi pemasukan, karena pemasukan sudah, bahkan dia bingung nih kemanain duit nih, ya. Sehingga kemampuan kita memanage apa yang sudah Allah berikan ini, ya, memanage yang sudah Allah berikan, bukan yang belum Allah berikan. Karena yang sudah Allah berikan saja biasanya kita lalai. Kita nggak bisa menghitung. Yang sudah Allah berikan saja kita tidak bisa memanage. Waktu, kesehatan, kesempatan, ya, itu kadang-kadang kita tidak bisa. Maka seringkali orang tidak mensyukuri nikmat karena yang ada dia tidak menikmati semaksimal mungkin. Dia punya uang 10.000, nyesel aja punya uang 10.000. Ya, akhirnya 10.000 nggak jadi apa-apa juga. Padahal 10.000 dah, 10.000, 1.000 saya infakkan, 9.000 dah, gimana ntar aja dah, kira-kira gitu. Nah, dalam bab tatawu di sini, shadaqatut tatawu wal infak fi wujuhil birri wal khair. Jadi bahasa sedekah ini adalah halo.
Bahasa sodakoh ini adalah berbuat baik, amma, dengan pikiran, tenaga, atau dengan materi. Makanya kan fi kulli ma'rufin shadaqatun. Kullu ma'ruf shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi sedekah jangan hanya dipahami dari sisi materi. Nah, semua yang sudah Allah berikan kepada kita itu harus dijadikan albirru wal khair. Harus dijadikan kebaikan. Punya kesehatan, jadikan kesehatan itu menambah kebaikan. Punya tenaga, jadikan tenaga itu untuk menambah kebaikan. Jangan yang sudah Allah berikan kepada kita tidak menjadi kebaikan, bahkan bisa menjadi beban saja. Untuk bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi kebaikan, ibtigha'a mardatillah wa sawabu faqad warada fi dzalika minal ayah wal akhbar ma yatulu dzikruhu. Kesempatan melakukan kebaikan, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kesehatan, duit, waktu, ya, itu kita harus manage untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia melakukan sesuatu bisa saja dia tidak karena ridho Allah. Mungkin beramalnya lebih gampang, tapi memanage hati untuk mendapatkan ridho Allah itu bisa jadi lebih sulit. Qala Allah Ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apa yang kamu infakkan dari kebaikan-kebaikan, pali anfusikum, itu untuk diri kamu sendiri. Ya. Jadi jangan melakukan kebaikan itu seolah-olah kepentingan buat orang lain. No. Ketika kita memberi, ya, kepada siapapun pemberian itu sebetulnya kita memberi kepada diri kita sendiri. Makanya tidak akan pernah kita merasakan keburukan ketika kita melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Walaupun kita seringkali menyatakan dasar dia nggak tahu terima kasih itu kan ya. Udah saya tolongin, udah saya kasih, malah dia tidak terima kasih kepada saya. Nah, itu sebetulnya nggak ada urusannya dengan kita. Kalau kita sudah memberi, sudah. Semua perjalanan hidup kita ini transaksinya sebetulnya hanya dengan Allah. Karena ketika kita memberi sesuatu, mungkin yang diberi oleh kita juga orang belum tentu senang. Ya segini doang ya. Kalau MBG lagi rame, MBG katanya sekian, ya segini doang gitu ya. Artinya manusia ketika bisa memberi itu, yang harus diperhitungkan adalah Allah sudah memberi kesempatan kepada kita bisa memberi. Karena tidak semuanya orang bisa memberi. Sehingga Allah katakan, apa yang kamu berikan itu adalah li'anfusikum, untuk diri kamu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kamu berikan kebaikan itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena yang lain. Maka nanti kita akan melihat, Bapak-bapak sekalian, kebaikan yang kita lakukan itu kalau kita mencari ridho Allah, dia akan berulang, akan melakukan lagi.
Tapi kalau melakukannya bukan karena Allah, dia tidak akan mengulangi lagi. Calon anggota dewan itu baiknya kapan? Lagi kampanye. Ya. Setelah dia jadi, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia melakukan kebaikannya karena Allah, makanya satu model yang harus kita jaga, kalau kita sudah melakukan kebaikan, pastikan kebaikan kita itu karena Allah. Dan kita buktikan besok melakukan lagi atau tidak. Besok melakukan lagi atau tidak. Dan begitu berikutnya. Karena min alamatil qabul, tanda amal kita diterima, ya, Allah akan memberikan kesempatan amal berikutnya. Ya, yang memberikan kesempatan siapa? Allah. Makanya kalau antum pagi ini bisa sholat subuh, besok bisa sholat subuh, tahu-tahu nggak bisa sholat subuh, nah kenapa? Cari itu sebabnya itu. Ya, karena kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau lepas dari kita, itu harus kita perhitungkan. Karena kebaikan itu milik Allah. Ya, kecuali memang kadang-kadang yang masih muda-muda, kadang-kadang hari ini semangat, besok lemes gitu ya. Ya, karena memang kata Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Kenapa ente? Iman ana lagi turun. Oh, bangga banget. Tahu imannya turun harus dikoreksi. Ya, bukan iman lagi turun malah dijagain. Iman saya lagi turun, udah seminggu nggak subuh iman lagi turun. Ya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Kebaikan yang kita lakukan itu akan Allah penuhi balasannya, tidak akan dikurangi. Ya, bahkan kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya disempurnakan, bahkan dilipat gandakan. Ya, Allah itu masya Allah menjanjikannya luar biasa. Kebaikan yang kita lakukan, sekali kebaikan yang kita lakukan Allah balas 10 kali, Allah balas 700 kali. Bahkan menggunakan kalimat yang tidak dibataskan, Allah balas berlipat ganda. Jadi bahasanya jelas, ente berbuat baik dibalas 10, ente berbuat baik dibalas 700, ente berbuat baik dibalas berlipat-lipat, berarti lebih dari 7. Adakah amalan yang Allah tawarkan kepada kita itu tidak mengundang semangat kepada kita? Mestinya kan menambah semangat. Karena kebaikan yang kita lakukan, wa antum la tudlamun, dan antum kata Allah tidak akan pernah dipotong. Ya, dalam hidup ini kalau berbuat baik ada yang dipotong kan ini. Tapi dengan Allah, wa antum la tudlamun. Jadi jangan takut melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya dibalas, tetapi dibalas berlipat ganda. Makanya amal kita itu alladzina yunfikuna amwaluhum bil-lail wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa yang kita lakukan itu kita lakukan di malam hari atau kita lakukan di siang hari. Jadi waktu itu kan cuma 2 ya, malam dan siang. Apa yang kita lakukan di malam hari?
Apa yang kita lakukan di siang hari kebaikan-kebaikan itu? Sirran wa alaniyah. Apakah yang kita lakukan itu nggak ada yang tahu? Kecuali hanya Allah. Makanya ada orang yang menjaga keikhlasannya berbuat baik itu, dia hanya memberikan kebaikan kepada orang yang buta. Dia memberikan kebaikan hanya kepada orang yang buta. Kalau kepada orang yang melihat kan lain lagi. Dipoto gitu ya. Ya, walaupun itu bukan berarti tidak ikhlas. Tapi kehati-hatian dalam beramal. Namanya hati itu kan berubah-berubah. Ya, hati itu berubah. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika, ya Allah, yang merubah hati, yang membulak-balikan hati. Ya. Tsabbit qalbi, tetapkan hati saya ini ala dinika wa ala taatika, dalam menjalani hidup ini sesuai dengan agama engkau dan melakukannya semata-mata karena taat kepada engkau, bukan karena yang lain-lainnya. Ini sekarang kan lagi perang di sono. Ya. Perangnya itu mereka perang apa yang mereka ributin? Apa perangnya karena agama? Apa perangnya karena politik, atau perang lain-lainnya? Tanda tanya besar. Tapi yang jelas rakyat banyak yang mati. Kalau pada zaman Rasulullah, kalau kata Rasulullah perang, yang dilawan siapa? Orang kafir Quraisy. Jadi matinya jelas, yang dibunuh adalah orang kafir. Matinya syahid. Kalau sekarang yang nembak orang muslim, yang kena tembak bisa orang muslim juga. Ya. Jadi yang mati belum tentu mati syahid, yang matiin belum tentu juga syahid. Nah, maka kebaikan yang kita lakukan ini ya harus kita pastikan. Baik kita melakukannya sirron, diam-diam, wa alaniyah, atau banyak orang tahu. Aqobah lagi bagiin takjil itu, diam-diam apa biar orang banyak tahu? Hah? Biar orang banyak tahu. Maksudnya apa? Mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan oleh yang berinfak kepada pengurus. Ini bapak-bapak sudah kita bagikan. Ini sudah kita sampaikan kepada yang berhak. Tapi tetap, bapak hadirin sekalian, ada amalan yang kita harus lakukan memang sirron. Tidak semua amalan harus alaniyah. Harus ada amalan yang kita lakukan sirron. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik diri kita. Karena manusia ini senang dihormati, senang dipuji. Sehingga harus bisa melatih diri ketika alaniyah itu sebetulnya sudah mendidik dirinya sirron. Karena ada orang memang yang berbuat kalau orang pada tahu. Makanya ciri-ciri orang munafik itu adalah kalau dia melakukan kebaikan, melakukannya sedikit. Kalaupun sholatnya ogah-ogahan, itu orang munafik. Ya, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Sebetulnya gue malas sholat ini, cuma nggak enak aja. Ya. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Dan ketika dia dikirnya sedih,
sedikit. Nggak enak kalau nggak dikir, masa langsung pulang aja. Jadi ketahuan sebetulnya nanti, ya, orang-orang yang melakukan tidak karena Allah itu akan ketahuan nanti. Ketahuan oleh siapa? Sebetulnya ketahuan oleh dirinya sendiri. Cuma dia tidak merasakan. Nah, makanya kan amalan yang istimewa itu kan cuma puasa. Bapak kalau ketemu orang itu dia puasa dan tidak, tahu nggak? Nggak tahu. Walaupun meludah melulu belum tentu puasa, gitu ya. Ya. Tapi amalan-amalan yang lain kayak sekarang gitu-gini, ini ketahuan. Apalagi saya ini suaranya kedengeran. Siapa tuh yang lebih ceramah tuh? Sama. Dalam suasana seperti itu ada kemungkinan kalau kita tidak mendidik diri kita dalam beramal itu memang ada sirron dan ada alaniyah. Kita tidak bisa amal sirron terus, nggak bisa. Makanya kan dalam amalan wajib itu tidak ada istilah riya. Kenapa ente nggak ke masjid? Takut riya? Nggak ada itu. Ya, makanya kan yang harus dijaga itu bukan sholat wajibnya, sholat sunnahnya. Ya, makanya kenapa sholat sunnah dianjurkan untuk di rumah, untuk melatih diri supaya amaliyah ibadah kita itu memang terdiri daripada sirron dan jahron atau sirron wa alaniyah. Tapi tidak semua amal kita ini harus kita rahasiakan. Walaupun jangan salah, amal-amal yang alaniyah itu bisa juga menjadikan tidak ada nilainya. Tuh kan, setelah diumumin di masjid yang paling gede, gua kan. Nah, gitu ya. Ada itu setan membisikkan itu tuh kan, ente emang hebat itu. Tuh, buktinya diumumin di mesin yang paling gede ente. Iya, siapa tahu gua. Ya. Makanya dua amalan ini tetap menjadi satu sikap kita. Jangan sampai amalan-amalan yang mestinya kita lakukan lalu kita dalilnya enggak, takut riya. Padahal sebetulnya dia di situ tetap harus melakukan. Nah, maka amalan tatawu ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang mendidik kita, mengarahkan kita. Jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan sekecil apapun. Apa bedanya amalan wajib dan sunnah? Kalau amalan wajib kan dipaksa. Amalan wajib dipaksa. Kalau amalan sunnah itu adalah amalan yang memang Allah memberikan kesempatan, kesadaran mau melakukan atau tidak. Makanya harus betul-betul bisa membedakan mana wajib, mana sunnah, sehingga nanti ada prioritas. Jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Coba antum perhatikan ya, dalam keseharian kita ya, kita harus memperhatikan supaya amalan ini tidak tertukar. Makanya kan ada, jangan sampai sholat ba'diyah isya kita itu kita tidak lakukan, tapi kita mementingkan sholat tarawih. Misalkan gitu ya. Sholat ba'diyah isya itu lebih utama daripada sholat sunat tarawih. Kayak begitu. Dan begitu berikutnya. Ya. Makanya nanti kita akan mendapatkan satu amalan yang dimana amalan itu seharusnya kita lakukan dan yang lain boleh ditinggalkan terlebih dahulu. Itu prioritas. Takdimul wujub ala sunnah, takdimul aham ala muhim.
mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ada istilah itu, ya. Bahasa kiai saya begitu. Kamu harus paham dalam hidup ini takdimul aham alal muhim, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Karena banyak urusan yang harus kita lakukan. Tapi apakah urusan yang kita lakukan tuh ada nggak yang lebih penting? Kalau Allah menyatakan Tabarakalladzi biyadihi wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kematian yang terjadi, ada kehidupan yang kita jalani. Ini sebetulnya Allah sedang menguji kita, amalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita sekarang masih hidup, besok bakal mati. Ketika hidup ini, ya, kita sedang diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji oleh Allah supaya kita melakukan amalan yang terbaik. Jadi kalau saya sholat itu, saya contohkan amalan yang terbaik, sholatnya di masjid. Sudah, titik dah itu dulu. Ya, karena memang kita harus melakukan amalan yang terbaik. Sholat contohnya lakukan di masjid. Apalagi bisa tahiyatul masjid dulu, apalagi bisa qobliyah dulu, apalagi bisa ba'diyah. Kalau hanya sekedar sholat ya bisa dohor 2:30. Boleh nggak? Boleh, itu sudah baik, itu sudah baik. Tapi ingat, yang dituntut oleh Allah kepada kita, yang diarahkan oleh Allah kepada kita adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Ramadan nih, Ramadan puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, tilawah kita, dan lain-lainnya, itu kita harus jadikan yang terbaik supaya amalan yang kita lakukan itu nilainya lebih daripada yang biasanya. Kalau sholat duhur jam 2:30, kemudian dengan sholat duhur berjamaah, bisa qobliyah, bisa ba'diyah, antum perhitungkan, ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu memang nilainya tetap tinggi. Kalau bahasa dolar kan, dolar naik terus nih ya. Amal kita naik terus apa enggak? Ya, kalau urusan dunia kita kan hitung gitu ya. Dolar berapa dolar nih sekarang gitu kan? Ya. Kemudian kita amal, koreksi amal kita. Sholat duhur ente gimana? Ya, duhur ana hari ini lagi turun. Karena hari ini duhur ana 2:30. Alhamdulillah hari ini duhur ana jam 2. Naik nggak tuh? Naik. Terus naikin tuh nilainya. Ya. Jadi nilai amal kita juga seperti orang ribut dalam dolar tadi. Ya. Bagaimana memperhitungkan dunia menjadi model dalam hidup ini, kita juga harus memperhitungkan kaitannya dengan kehidupan dunia. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga hari-hari yang berlalu, makanya kalau saya katakan mestinya kalau 12 hari ini sudah 12 juz. Ya Allah Ustaz, baru 4 lembar doang misalkan. Kemana aja ente kan gitu ya? Ya Allah, udah nanti dikejar dah misalkan. Begitu berikutnya. Ya, karena waktu 1 bulan ini sangat terbatas, sangat istimewa. Maka saya nggak tahu ada teori itu bagaimana kita memaksakan diri kita. Dengan bahasa yang lebih jelek, siksa diri kita untuk beribadah kepada Allah. Udah ngantuk, ya terus paksain depan, jangan tidur. Kira-kira gitu. Ya, karena kan Quran menyatakan
ketika Quran mau memberikan syafaat itu minta kepada Allah, karena kata Quran dia menunda tidurnya untuk membaca aku. Jadi itu udah ngantuk banget, ya Allah. Biasa tidur jam berapa? Jam 10, ini tidur jam 12, ya Allah. Karena memang Quran akan bilang begitu. Dia terpaksa ya menunda tidurnya untuk membaca aku. Ini kalau udah ngantuk dikit udah tidur aja dah. Ya. Jadi memang ada upaya maksimal. Ya kalau bahasa mungkin yang agak tadi, bahasa kita memaksakan diri kita. Saya sedikit punya analogi itu. Ya. Kalau di rumah saya di sini dulu itu kalau jam 3 tukang tempe itu suka lewat. Saya dengar tuh, ya Allah. Kalau dia lewat jam 3 berarti bangunnya jam berapa? Sebelum jam 3 kan berarti begitu. Begitu berikutnya. Padahal kita nih dikasih enak tidur aja. Begitu berikutnya. Ya makanya Ramadan ini ya coba kita jadikan satu model. Karena memang ini soal waktu. Soal waktu yang terbang. Tapi tetap teman-teman sekalian kita niatkan jangan sampai Ramadan pergi, kesemangatan pergi lagi. Nah ini yang harus kita waspadai. Ya, jangan sampai kesempatan yang sudah Allah berikan dan kita melakukan. 1 bulan ini sebenarnya latihan untuk menghadapi 11 bulan. Bagaimana kebiasaan 1 bulan ini menjadi athar. Athar itu apa ya? Athar itu ada bekasnya. Kemarin ente kayaknya nggak rajin baca Quran, tapi sekarang Syawal rajin baca Quran. Nah, berarti ada bekasnya tuh waktu Ramadan. Ya memang bisa jadi beda. Kalau Ramadan sehari 1 juz, kalau pas Syawal seminggu 1 juz, nggak apa-apa. Ya, artinya ada bekasnya membacanya. Mungkin kalau soal kuantitasnya bisa beda. Kira-kira mungkin nggak Bapak kalau Ramadan 1 juz, terus Syawal 2 juz sehari, mungkin apa enggak? Mungkin sih, tapi rasanya berat ya. Kalau Ramadan biasa 1 juz, begitu Syawal sehari bukan 1 juz, 2 juz. Dahsyat ya. Nah, tapi kalaupun nggak 2 juz, setengah juz lah, itu masih bagus. Makanya kan yang harus dipahami, jadi memahami ahabul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah kontinu walaupun sedikit. Kalimatnya begitu. Karena waktunya kita lama ya sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau Ramadan dalil ini jangan dipakai, Pak ya. Ya Pak. Ramadan dalil ini jangan dipakai, jangan. Ya, justru dalil ini dipakai Ramadan itu ahabul amal ilalu adwamuha wa kasro. Amalan yang Allah cintai di bulan Ramadan ini kontinu tapi banyak. Ya. Kalau yang tadi, ya rumus tadi dalil tadi itu waktu yang tidak terbatas. Kalau ini kan terbatas ini. Ya, untuk memberikan semangat. Ya mungkin juga rada ragu sih, nggak mungkin lah Ramadan 1 juz tahu-tahu Syawal 2 juz sehari, kayaknya nggak mungkin itu. Ya tapi wallahu a'lam. Ya tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah begitu sayang sama hambanya, dia menikmati Ramadan, baca Quran dengan semangatnya, Syawal lebih semangat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya penekanannya adalah amalan sunnah yang ghairu muqayyad, waktunya tidak terbatas, kapan saja. Tapi justru tidak terbatas ini biasanya kita lalai. Ya, makanya perjalanan waktu 24 jam ini betul-betul kita manage. Kalau bahasanya tadi 1 hari 1 juz, jangan sampai lewat 1 hari tidak 1 juz. 1 hari 1000, jangan sampai 1 hari tidak 1000, dan begitu berikutnya. Ini amalan sunnah, ya. Karena kalau yang wajib-wajib, insya Allah sudah selesai kaitannya dengan
ketentuan dalam syariat. Dianggap sudah selesai maksud saya. Ya, makanya harus dikoreksi yang sunnah. Yang wajib yang belum selesai itu tolabul ilmi. Ini Pak, tolabul ilmi itu wajib, tapi orang kurang memperhatikan. Makanya Ramadan ngaji libur itu nggak masuk akal. Ya, saya nggak tahu teorinya apa itu. Ya, ada tiga tempat yang saya ajar itu Ramadan ngajinya libur habis subuh. Ya, nggak termasuk ijtihad itu, nggak saya hitung. Saya ngitungin di tempat lain. Ya, kenapa libur Ramadan itu? Ya, seperti kita alhamdulillah. Ya memang ngantuk, ya ngantuk memang, justru inilah. Ya, disinilah kita dibutuhkan kekuatan, dan kekuatan ini itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kekuatan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian jauh sekalian penjabaran mengenai hadis muter. Mungkin yang begitu luas dan lebar sehingga mendorong kita untuk bisa melaksanakan atau kesempatan di bulan Ramadan, karena pahalanya yang sudah dibalas dengan wajib dan yang wajib dilipat-lipat gandakan. Oleh karena yuk sama-sama kita perhatikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena puasa tahun besok pasti kembali ada atau bisa kembali lagi di bulan Ramadan, namun usia kita tidak ada yang tahu. Barangkali inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita tingkatkan ibadah kita yang Allah berikan kesempatan. Demikian ya Mas. Dan selanjutnya, barangkali bisa ada masalah untuk bertanya, kami silakan. Ya, bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan yang dapat menjauhkan atau menghilangkan usia? Karena dalam hidup saya lakukan adalah saya mencari yang berkabur. Nah, yang kedua itu bagaimana mengenali seseorang yang banyak dosanya? Kita ada hadis mengatakan siapa yang banyak dosanya maka hilang cahaya di wajahnya. Gimana yang kedua gimana? Yang kedua? Yang kedua, bagaimana orang banyak dosanya seorang ini. Nah, di hadis atau apapun, kalau siapa yang banyak dosanya, maka hilang cahaya di wajahnya. Iya. Pertama yang menjadi rumusnya adalah Innallaha ghafurur rahim. Itu yang harus dipahami. Ya. Sedangkan cahaya dan lain sebagainya itu di luar kemampuan kita memahaminya. Tapi sifat Allah yang harus kita pahami adalah bagaimana kita meyakini Allah itu Maha Pengampun. Itu yang lebih penting. Ya. Bahkan hadis yang ekstrim kan ada. Orang yang membunuh 100 orang. Tapi ini hadis ini jangan dikasih tahu sama preman. Ya. Ya. Hadis ini sangat ekstrim, Pak. Ya. Dia sudah membunuh 99 orang. Lalu bertanya kepada orang baik, sebut saja. Ternyata nggak bisa ente tobat. Udah 99 enak aja. Bunuh aja lagi 100. Tanggung. Ya. Setelah itu dia bertanya lagi, dikasih jalan keluar. Akhirnya dalam perjalanan baru mau menuju ke tempat yang baik, dia meninggal. Ya, belum berbuat baik, belum. Baru mau menuju ke tempat yang baik. Dia meninggal dan diampuni dosanya. Itu apa namanya, harapan yang harus kita wujudkan.
Tapi tetap kita sadar dosa kita banyak. Tapi kita harus yakin ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang ada. Jadi kalau saya tidak bisa menjelaskan cahaya orang berbuat dosa itu kayak gimana, cahaya orang banyak berbuat baik kayak gimana, itu saya kira agak susah dipahaminya. Karena kan sebetulnya orang yang melakukan maksiat sadar nggak kalau dia melakukan maksiat? Sadar. Tapi nggak berubah gitu kan. Koruptor itu kalau belum masuk ke penjara masih ada kesempatan korupsi lagi nggak? Korupsi lagi dia. Kira-kira begitu Pak Bisi. Ya. Yang pertama tadi apa? Oh. Sebetulnya seluruh amalan kita ini adalah itu targetnya semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada Allah. Jangan kita beramal semakin dekat dengan dunia. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi ketika ilmu kita bertambah, sebetulnya semakin kita dekat dengan Allah. Bilal bin Rabah itu kalau bahasa secara akademisi, apa hebatnya Bilal itu? Secara ilmunya nggak ada apa-apanya, tapi dia memiliki ilmu yang namanya mengenal Allah. Dia diseret di padang pasir, disiksa sedemikian rupa untuk mengatakan Tuhan kamu Lata wal Uzza, tetap dia mengatakan Ahad, Wahid. Sekarang orang dipecat dari jabatannya udah miring-miring. Ya. Makanya kan sebetulnya yang harus diperhatikan awaludin ma'rifatullah. Memahami hidup, memahami agama ini yang harus kita kenal adalah kenal kepada Allah. Kenapa ahli-ahli hukum itu masih korup dia? Ya, nah itu tadi. Makanya kan kita berilmu ini bukan supaya jadi pintar, supaya semakin tambah ilmu, semakin tambah dekat kepada Allah. Yang akhirnya muncul tadi, ilmunya tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasulullah berdoa itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai semakin pintar semakin nakal. Karena ilmu itu sebetulnya, esensi ilmu itu adalah semakin dia berilmu, semakin dia lebih dekat kepada Allah. Nah, ilmu ini luar biasa ini. Senjata yang lagi ramai sekarang ini, itu karena apa itu? Ilmu kan? Tapi ilmunya itu, ya wallahu alam. Saya kadang-kadang suka mikir juga ya Allah. Terbang sekian orang mati itu, ya, itu kan karena ilmu itu, ya. Kalau bukan karena, tapi apakah ilmu untuk seperti itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Begitu berikut. Makanya kembali kepada kita sekarang. Seberapa ilmu yang sudah kita dapatkan ini dan seberapa kita merasa dekat dengan Allah dan bermanfaat untuk amaliyah yaumiyah, sehingga akhirnya kita menjadi husnul khotimah. Nggak usah jadi profesor dan nggak usah. Ya, apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pahami, kita amalkan. Dan inilah lebih baik dan lebih penting lagi, semakin kita bertambah ilmu, semakin dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, waktu dua hari kita sementara. Oleh karenanya, sama-sama kita tutup kajian ini
dengan doa kafatul majlis diawali dengan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.